Hai, perkenalkan, saya David Faulian Silaban. Saya mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, NPM 191110013443 Ya, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Sunarto selaku dosen pengajar Ekonomi Internasional. Ya, saya di sini akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pengertian ekonomi internasional dan ruang lingkupnya. Ya, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Apa sih ekonomi internasional itu? Ya, saya akan menjelaskannya. Ekonomi internasional adalah suatu cabang yang berasal dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis mengenai transaksi dan permasalahan ekonomi secara internasional seperti ekspor dan impor yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter maupun organisasi ekonomi, organisasi swasta maupun pemerintah, dan kerjasama antara negara. Atau definisi ekonomi internasional yang lainnya adalah suatu ilmu yang membahas mengenai akibat saling ketergantungan antara negara yang lain yang ada di dunia, baik itu dari segi perdagangan maupun dari segi pasar kredit internasional. Maka, di dalam ekonomi internasional, permasalahan utama yang dihadapi umumnya sama dengan ekonomi yang lain, yaitu masalah mengenai kelangkaan barang maupun masalah pilihan barang. Yang diartikan produk ialah barang maupun jasa yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh manusia. Adapun faktor yang mendorong suatu negara melakukan ekonomi internasional salah satunya dalam perdagangan internasional. Di antaranya seperti untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dalam negeri. Yang kedua, mempunyai keinginan untuk dapat memperoleh keuntungan dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, memiliki kemampuan berbeda dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk mengelola sumber daya. Yang keempat, memiliki produk atau barang yang lebih dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjualnya. Yang kelima, perbedaan keadaan sumber daya alam iklim, tenaga kerja, adat istiadat, maupun jumlah penduduk yang dapat menyebabkan adanya perbedaan antara hasil produksi dan adanya keterbatasan dari produksi. Yang keenam, terjadinya globalisasi karena tidak ada negara di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa ada bantuan negara yang lain. Yang ketujuh, mempunyai kesamaan selera terhadap suatu barang atau jasa. Yang kedelapan, yang terakhir, adanya keinginan untuk membuka kerjasama hubungan diplomatik dengan negara yang lain. Oke, itulah pengertian dari ruang lingkup ekonomi internasional. Dan selanjutnya saya akan membahas tujuan ruang lingkup ekonomi internasional. Ya, apa sih tujuan dari ruang lingkup ekonomi internasional itu? Ya, saya akan menjelaskannya. Tujuan dari ekonomi ini adalah untuk dapat mencapai atau meningkatkan kemakmuran yang lebih baik untuk manusia. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan mengadakan berbagai macam kegiatan. Misalnya kegiatan di bidang perdagangan seperti ekspor dan impor, perkreditan, peransuransian, investasi, dan di bidang yang lainnya. Dan inilah ruang lingkup ekonomi internasional. Yang pertama, teori dan kebijakan keuangan atau moneter internasional. Yang kedua, teori dan kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. Yang keempat, perusahaan dan bisnis internasional. Ya, itulah tujuan dari ekonomi internasional. Ya, jadi kita dapat simpulkan ekonomi internasional yaitu yang membahas mengenai permasalahan ekonomi secara internasional atau secara global menyeluruh. Misalnya seperti ekspor dan impor barang. Ya, teman-teman, demikianlah yang dapat yang jelaskan. Jika saya ada salah kata maupun materi yang
teman-teman belum mengerti, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.